Masih soal informasi mancanegara, saudara. Zionis Israel terus menyerang jalur Gaza Palestina pasca gencatan senjata dengan Iran. Gencatan senjata Iran-Israel ditengarai goyah karena kedua kubu saling serang sebelum dimulai gencatan senjata yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selasa dini hari, serangan Israel kembali menghantam ibu kota Iran, Teheran. Rekaman video menunjukkan ledakan yang disertai asap beberapa jam sebelum gencatan senjata yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berlaku. Israel memang melancarkan serangan udara dan menargetkan sejumlah lokasi sebelum fajar. Iran juga membalas dengan melepaskan sejumlah serangan rudal ke wilayah Israel. Di kota Beersheba, di wilayah selatan Israel, kehancuran terlihat jelas pasca serangan rudal Iran. Kota Beersheba dalam beberapa hari terakhir memang kerap menjadi sasaran rudal udara Iran. Bahkan rumah sakit di kota Beersheba mengalami kerusakan yang signifikan. Sedikitnya 4 orang tewas di Israel pasca serangan hari Selasa oleh Iran. Tim SAR gabungan harus masuk ke dalam bangunan tempat tinggal yang hancur untuk mengevakuasi para korban. Pemandangan ini persis seperti yang terjadi di jalur Gaza selama 2 tahun terakhir yang hancur dibombardir oleh Zionis Israel. Dampak dari serangan Iran ke Israel dalam perang selama 12 hari, lebih dari 9.000 warga Israel terpaksa mengungsi. Warga Israel pun hidup dalam ketakutan. Sejumlah warga yang selamat menyatakan bahwa mereka berlarian untuk menyelamatkan diri ketika sirene udara berbunyi. Warga Israel yang bernama Yezekiel Cherry menyatakan, "Saya rasa kita tidak perlu melanjutkan perang ini. Sayang sekali. Ini adalah jiwa Tuhan dan kita perlu melindungi setiap orang. Setiap jiwa harus dilindungi dari semua negara. Seluruh dunia harus saling peduli." Ucapan Yezekiel memang benar dan sangat tepat untuk ditujukan kepada pemimpin mereka, Benjamin Netanyahu. Karena berulang kali jutaan warga di dunia mengecam genosida Israel di jalur Gaza dan Netanyahu tidak peduli serta terus membombardir jalur Gaza yang mengakibatkan tewasnya puluhan ribu warga sipil yang didominasi anak-anak dan perempuan. Akibat serangan Iran ke Israel, 28 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 1.000 orang terluka. Sementara di Iran sedikitnya 606 orang tewas dan 5.300 orang lebih terluka akibat serangan Israel. Iran mengaku bahwa pihaknya siap untuk menghentikan serangan jika Israel tidak lagi menyerang mereka. Dan pasca serangan balasan Iran ke pangkalan udara Amerika Serikat di Qatar, muncullah seruan damai dari Presiden Donald Trump. Namun demikian, Zionis Israel masih saja menyerang warga Palestina di jalur Gaza. Berdasarkan laporan dari Al Jazeera, 27 warga Palestina yang tengah mencari bantuan ditembak mati oleh militer Israel di Gaza Selatan. Dan sepanjang 24 jam terakhir, 86 warga Palestina dilaporkan tewas akibat serangan kejam Israel. 56 orang tewas di dekat pusat distribusi bantuan yang dikoordinir Israel dan Amerika Serikat. Sementara itu hari Rabu, warga Palestina di kota Rafah bersorak gembira ketika konvoi truk pembawa bantuan untuk pertama kalinya memasuki Gaza. Truk pembawa bantuan membawa puluhan peti bantuan yang ditandai dengan logo bulan sabit merah putih Uni Emirat Arab atau UEA 8. Bagi mereka, bantuan yang datang dari UEA 8 sangat membantu mereka yang sudah kekurangan bahan pokok. Sementara itu, perwakilan khusus Sekjen untuk Anak-anak dan Konflik Bersenjata PBB, Virginia Gamba, dalam pidatonya di hadapan Dewan Keamanan PBB menyampaikan sejumlah temuan dalam laporan tahunan mereka. PBB telah memverifikasi lebih dari 41.000 pelanggaran berat terhadap anak-anak di seluruh dunia. PBB juga menyoroti penderitaan anak-anak di jalur Gaza dan Ukraina. Selain itu, Virginia Gamba juga mengkritik kurangnya akses bantuan kemanusiaan untuk menjangkau anak-anak yang membutuhkan bantuan. Presiden Donald Trump berniat untuk membeli kapal pemecah es Finlandia guna memperkuat kehadiran mereka di Arktik. Saat ini Amerika Serikat hanya memiliki 2 kapal pemecah es dan keduanya telah mendekati akhir masa pakai. Finlandia sendiri memiliki 12 kapal pemecah es, Kanada 9 kapal, dan Rusia 36 kapal. Karena itu Trump berencana membeli 15 kapal pemecah es dari Finlandia. Perubahan iklim telah mempermudah akses ke wilayah Arktik.
dan kebutuhan akan kapal pemecah es bagi Amerika Serikat menjadi lebih mendesak, terutama jika dibandingkan dengan armada milik Rusia.